kita untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun ada yang mempunyai tugas dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus. Menyangkut tugas dan tanggung jawab, Rasul Paulus menulis dalam surat Efesus demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Oleh karena dalam ibadah ini akan diteguhkan saudara-saudara kita sebagai penatua dan diaken, maka perlu dijelaskan apa yang menjadi tugas dan wewenang para penatua dan diaken. Kepada penatua-penatua di jemaat Efesus, Paulus berkata, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat yang diperolehnya dengan darahnya sendiri." Dan kepada diaken, Rasul Paulus berkata, "Kamu harus menjaga rahasia iman dalam hati yang suci, karena kamu ditetapkan dalam pelayanan ini." Berdasarkan firman Tuhan ini, tata gereja dan peraturan-peraturan Gereja Masehi Injili di Halmahera menjelaskan tugas dan wewenang majelis jemaat sebagai berikut. 1. Melaksanakan panggilan gereja sebagaimana tercantum dalam tata gereja. 2. Melayani dan melengkapi anggota jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan membangun tubuh Kristus. 3. Mengadakan pembinaan, penggembalaan bagi anggota jemaat. 4. Menjaga dan memelihara kemurnian pengakuan Gereja Masehi Injili di Halmahera dalam kehidupan anggota jemaat. 5. Melaksanakan keputusan sidang sinode, sidang majelis sinode, dan sidang sidi-sidi jemaat. 6. Mengadakan rapat-rapat majelis jemaat dan jemaat. 7. Mengatur dan melaksanakan pelayanan dalam jemaat. Demikianlah pengajaran tentang tugas dan wewenang penatua dan diaken. Roti yang dipecah-pecahkan ini
melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah demi menebus dosa kita. Air anggur yang dituangkan ini melambangkan darah Kristus yang tertumpah untuk menebus dosa kita. Ambillah dan bagikanlah di antara kita. Ambillah dan bagikanlah di antara kita. Sambil kita nyanyikan pujian 368 ayat 2 dan seterusnya. Yesus berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Inilah darahku yang tertumpah bagi kamu. Perbuatlah kedua ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dan minum. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan dan darahnya telah ditumpahkan untuk perdamaian sempurna atas dosa-dosa kita. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Terima berkat bersama. Damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian di dalam nama Yesus Kristus, penolong dan penyelamat kehidupan kita, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.